Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dengan Pak Hamim di pembelajaran tematik kelas 3, tema 4, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Di pembelajaran 4, kita akan belajar mengenai kalimat yang menunjukkan masalah dan penyelesaiannya. 2. Kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. 3. Cara memilih makanan bergizi untuk menjaga kesehatan tubuh. Selanjutnya anak-anak, di sini ada bacaan aku ingin lingkungan bersih. Edo sedang duduk di depan rumahnya. Ia melihat seorang anak yang tidak dikenal. Anak itu ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Edo mengingatkan dengan santun agar tidak mencoret-coret tembok. Edo juga pernah mengingatkan tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Dengan santun, Edo mengingatkan tetangganya untuk membuang sampah pada tempatnya. Edo ingin lingkungan tempat tinggalnya bersih. Ia melakukan sesuatu yang dapat ia lakukan. Oke, mengingatkan teman yang melakukan kesalahan adalah kewajiban kita. Lakukanlah dengan cara yang santun. Amati kembali teks yang berjudul Aku Ingin Lingkungan Bersih. Tuliskan masalah dan penyelesaiannya pada tabel berikut ini. Oke, contohnya anak-anak, masalah. Edo melihat seorang anak yang ingin mencoret-coret tembok tetangganya. Penyelesaiannya, Edo mengingatkannya dengan santun biar tidak mencoret-coret tembok. Masalah kedua, Edo juga pernah mengingatkannya tetangganya yang membuang sampah sembarangan. Penyelesaian masalahnya, tetangganya dengan santun biar membuang sampah pada tempatnya. Edo mengingatkan tetangganya dengan santun biar membuang sampah pada tempatnya. Setiap orang menginginkan lingkungan bersih. Apakah kamu pernah mempunyai masalah kebersihan di lingkunganmu? Bagaimana penyelesaiannya? B. Bekerjalah dalam kelompok. Tentukan satu masalah yang pernah dialami anggota kelompokmu. Diskusikan penyelesaiannya. Sampaikanlah hasil diskusimu di depan kelas. Beri kesempatan kepada semua anggota untuk mengeluarkan pendapatnya. Lakukan dengan percaya diri. Oke, misalnya masalah apa anak-anak? Membuang sampah sembarangan. Dan misalnya lagi ada menebang pohon secara liar di sekitar bantaran sungai. Penyelesaiannya bagaimana? Ia membuat pupuk dari sampah non-organik dan organik. Selanjutnya, setiap orang berhak mendapat lingkungan yang bersih. Setiap orang juga wajib menjaga agar lingkungannya tetap bersih. Bagaimana saja di lingkunganmu yang harus selalu bersih? Bagian mana saja? Ya. Bekerjalah bersama teman sebelah menguraikan kewajiban dan hak tentang lingkungan rumah yang bersih. Oke, tuliskan pada tabel berikut. Misalnya lingkungan rumah bersih kewajiban kita. Apa saja? Dia menyapu pekarangan, tidak membuang sampah sembarangan, memisahkan jenis sampah, bergotong royong membersihkan rumah, penghijauan di lingkungan rumah, menutup saluran air. Hak kita apa anak-anak? Ya, pekarangan menjadi bersih, rumah bersih dan bebas bibit penyakit, sampah mudah didaur ulang, rumah bersih dan anggota keluarga bersatu, lingkungan rumah rindang dan asri, terhindar dari beberapa penyakit. Selanjutnya anak-anak, amati kembali daftar kewajiban dan hak yang kamu buat. Ceritakan pengalamanmu dalam melaksanakan kewajiban dan hak kepada teman sebelahmu. Lakukan dengan percaya diri. Oke, contohnya kewajiban membuat tugas di sekolah dengan baik, tidak mencontek teman.
Tanggung jawab yaitu berani mengaku jika melakukan kesalahan. Hak yang kita dapatkan yaitu mendapatkan tempat belajar yang layak. Selanjutnya, hidup bertetangga sangat menyenangkan. Kita dapat bertemu dengan tetangga di banyak kesempatan. Ibu Beni sering bertemu tetangga saat belanja di tukang sayur keliling. Tukang sayur mereka sangat menjaga kebersihan. Dia juga tahu aneka bahan makanan yang sehat yang dibutuhkan. Ibu Beni dan tetangganya memilih bahan makanan yang segar dan bergizi bersama-sama. Oke, di situ ada gambar sayur-sayuran. Amati gambar Ibu Beni dan para tetangganya yang sedang membeli sayuran. Oke, menurutmu bagaimana cara memilih sayuran yang baik? Bagaimana anak-anak? Ya, diskusikan dengan teman di sebelahmu. Bagaimana caranya? Ya, cara memilih sayuran yang baik. Yang pertama, warna sayuran segar dan tidak layu. Ya. Yang kedua, bagian daun tidak berbintik-bintik atau berlubang akibat dimakan ulat. 3. Sayuran harus mengandung vitamin yang dibutuhkan tubuh. 4. Upayakan sayuran lokal atau dari daerah sendiri. Sayuran lokal sesuai dengan kondisi tubuh kita. 5. Sayuran yang tidak busuk atau tidak basi. Oke anak-anak, selanjutnya kamu telah mengetahui cara memilih sayuran dan makanan yang baik dan bergizi. Oleh karena itu, kamu wajib bersyukur mendapat makanan bergizi. Kamu juga wajib berterima kasih kepada orang tuamu. Apakah kamu pernah ikut berbelanja di pasar? Ya pastinya pernah ya. Coba sesekali ikut ibumu ke pasar. Lihatlah bagaimana ibumu memilih makanan, bahan makanan, sayuran, dan buah-buahan untuk seluruh keluarga. Ceritakan pengalamanmu di depan kelas. Nah, misalnya seperti itu. Oke, di pembelajaran 5, kita akan belajar mengenai kewajiban dan hak dalam kehidupan bertetangga, ungkapan penyelesaian masalah sederhana dalam hidup bertetangga, 3. Menentukan dua bilangan yang hasil kalinya diketahui. Ada bacaan, apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Ya, Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan, ya. Kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Oke, amati teks tentang masalah hewan peliharaan, temukan kalimat penyelesaian masalah, jelaskan maksudnya. Tulislah kalimat penyelesaian masalah pada teks. Misalnya yang pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Maksudnya apa anak-anak? Ya maksudnya kita itu tidak boleh membiarkan hewan peliharaan kita berkeliaran di lingkungan rumah tetangga agar tidak mengganggu ya. Yang kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Ya berarti hewan itu juga butuh makan dan minum. Maksudnya apa? Hewan peliharaan itu harus diberi makan supaya dapat berkembang dengan baik. Yang ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Maksudnya apa? Iya, hewan peliharaan itu harus memiliki kandang sebagai tempat tinggalnya.
Yang keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Maksudnya apa? Di sini hewan yang kita pelihara itu harus dibersihkan. Dengan cara apa? Dimandikan setiap hari. Oke, setiap orang wajib menjaga keamanan lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada kewajiban yang harus dilakukan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Seperti gambar di bawah ini, ada ikan, ada kucing, ada anjing, ada burung, ya, ada ayam. Oke, ceritakan pengalamanmu di depan kelas tentang memelihara hewan peliharaan. Ceritakan juga kewajiban kita jika memiliki hewan peliharaan. Oke, contohnya ini adalah cerita. Misalnya saya memiliki seekor hewan peliharaan, yaitu kucing. Waktu itu saya tidak sengaja menemukannya di balik rumput-rumput di taman. Karena kucing itu lucu, akhirnya saya membawa ia pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, saya meminta izin kepada ibu untuk memelihara kucing itu, karena ia hanya sendirian di taman. Ibu pun membolehkan saya memelihara kucing itu. Saya senang sekali, ini pengalaman pertama saya memelihara seekor hewan peliharaan. Ibu memberi nasihat, jika ingin memelihara hewan, harus mengurusnya dengan baik dan penuh kasih sayang. Oke, kewajiban kita terhadap hewan peliharaan. Misalnya saja, kewajiban merawat sebaik-baiknya, memberi makan dan minum, membersihkan dan memandikannya, memberikan kasih sayang, juga memberikan perlindungan. Selanjutnya, hak kita juga ada terhadap hewan peliharaan. Hak kita yaitu memiliki seutuhnya hewan peliharaan, ya. Hak selanjutnya, melepasnya ke alam bebas atau hak untuk memasukkannya ke kandang. Yang ketiga, yang C, hak atas hasil ternaknya. Hal-hal yang dihasilkan hewan, contohnya ayam berhak atas telurnya. Ya, kucing juga berhak, kita juga berhak atas anaknya. Jika kucing ada yang melahirkan, kita juga berhak atas anak kucing. Dayu memelihara banyak kelinci. Dayu tidak ingin kelincinya berkeliaran dan mengganggu tetangga. Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Dayu membutuhkan banyak bambu. Ayah Dayu memiliki 900 batang bambu. Nah, ini sudah diketahui hasilnya. Berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat ayah Dayu? Berapa batang bambu yang dibutuhkan ayah Dayu untuk satu kandang, membuat satu kandang? Ya, berapa? 900 sama dengan, iya, bisa perkalian 10 dikali 90. Jadi 900. Jumlah bambu seluruhnya 900 batang. Jika ayah Dayu membuat 10 kandang, maka untuk setiap kandang hanya dapat menggunakan 90 batang bambu. Buat alternatif jumlah kandang yang berbeda dengan hasil kali 900. Di sini ada hasil yang berbeda, cara yang berbeda. Jumlahnya yang 900 yaitu bisa perkalian 1 dikali 900, ada juga 2 dikali 450, ada 3 dikali 300, ada 4 dikali 225, yang kelima yaitu 5 dikali 180. Bisakah kamu menggunakan cerita Dayu dan kandang kelincinya di depan dengan bilangan yang berbeda? Ikutilah langkah-langkah berikut, tentukan bilangan hasil perkaliannya, ambil bilangan yang memiliki banyak kemungkinan, tentukan jumlah kandang yang ingin dibuat, cari banyaknya bambu yang dibutuhkan. Misalnya 2000. 2000 itu perkalian dari 2 dikali 10, dan juga 4 dikali 500, dan juga 5 dikali 400, selanjutnya 8 dikali 250, yang terakhir 10 dikali 200 sama dengan 2000. Di pembelajaran 6, anak-anak akan belajar ungkapan yang menyatakan kewajiban dan hak dalam bertetangga. 2. Kewajiban dan hak dalam bertetangga.
3. Menentukan dua bilangan yang hasil kalinya diketahui. Ayah Dayu terserang demam berdarah, ya, tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat, perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Nyamuk apa anak-anak yang menyebarkan penyakit demam berdarah? Ya, nyamuk Aedes aegypti. Waspada demam berdarah. Untuk itu lakukan 3M. Ada apa saja? Menguras, ada menutup, dan mengubur. Oke, seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa masalah yang ada pada teks? Ya, Ayah Dayu terserang demam berdarah. 2. Apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Ya, seluruh warga membersihkan lingkungan. 3. Apa yang dimaksud menguras? Ya, menguras itu adalah mengeluarkan air dari wadahnya. Misalnya menguras bak mandi. 4. Apa yang dimaksud dengan menutup? Ya, menutup artinya menjadikan suatu wadah itu menjadi tidak terbuka atau tertutup. Misalnya menutup segala tempat yang bisa menampung air. 5. Apa yang dimaksud dengan mengubur? Ya, mengubur adalah memasukkan ke dalam lubang tanah, kemudian menutupnya kembali. Amati kembali teks wabah demam berdarah. Bekerja dengan teman di sebelahmu. Garis bawahi kalimat yang menunjukkan kewajiban. Jika memenuhi kewajiban, hak apa yang kamu dapatkan, sampaikan temanmu di depan kelas. Misalnya kalimat yang menunjukkan kewajiban tadi pada teks ada yang pertama, seluruh warga membersihkan lingkungan. Nah, ini adalah kewajiban. 2. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. 3. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. 4. Mereka melakukan 3M. Apa itu 3M? Menguras, menutup, mengubur. 5. Mereka juga melakukan pengasapan. Selanjutnya, hak apa yang kamu dapatkan? Ya, apabila kita memenuhi kewajiban tersebut di atas, tentunya akan memperoleh lingkungan yang sehat sehingga terhindar dari penyakit demam berdarah. Oke, dalam bertetangga kita wajib tolong-menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika Ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka yang sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Oke, apa yang sebaiknya Lani lakukan? Apa anak-anak? Ya, Lani akan menghibur Dayu yang sedang sedih karena ayahnya sakit demam berdarah. Apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu? Ya, Dayu harus bersabar menghadapi cobaan yang sedang dialami. Dayu tidak perlu mengkhawatirkan kondisi ayahnya karena sudah ditangani oleh dokter rumah sakit. Teman-teman siap membantu Dayu menyiapkan pesanan bunga sedap malam. Lakukan hal berikut, bekerjalah dalam kelompok, buatlah perkiraan rencana yang akan Lani lakukan, persiapkan kalimat yang ingin disampaikan, gunakan kalimat penyelesaian masalah, peragakan bersama teman-temanmu. Selanjutnya, anak-anak, hari ini Dayu menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu, Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Sudah tidak memikirkan ayahnya lagi ya yang sedang sakit.
Ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Berapa kardus yang dibutuhkan? Berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Buatlah dua kemungkinan yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardus. Ya, tadi sudah ditentukan jumlahnya 800. 800 itu dari mana? Ya, dua kemungkinan yaitu 2 dikali 400. Ada juga 800 dari 4 dikali 200. Dapat kamu menggunakan permasalahan ini di atas dengan jumlah bibit yang berbeda. Tentukan banyaknya bibit yang harus dikirim. Temukan banyak kardus yang digunakan. Tentukan banyak bibit dalam setiap kardus. Misalnya banyaknya bibit 2000. Banyaknya kardus yang digunakan 2. Lalu banyaknya bibit dalam setiap kardus 1000. Berarti 2 dikali 1000, 2000. Ada juga 4 dikali 500. Selanjutnya 5 dikali 400, 8 dikali 250. Yang terakhir 10 dikali 200. Oke, tugas di rumah anak-anak, peragakanlah kegiatan 3M dalam menghadapi waspada demam berdarah ya. Coba di rumah melakukan kegiatan 3M ya. Lalu kirimkan video tersebut kepada gurumu. Jangan lupa setelah menyimak video pembelajaran ini sampai habis, anak-anak mengisi nama lengkap dan kelas pada kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.